Pria itu mencari nafkah dengan mengemis di jalanan. Meski hidup serba kekurangan, ia rela menghabiskan tabungannya untuk membeli setelan jas demi menghadiri pernikahan sahabat masa kecilnya. Ia bahkan memberikan amplop berisi uang paling besar dibanding tamu lainnya. Pada awalnya, mempelai wanita mengira ia adalah tamu penting, sehingga menyambutnya dengan sangat ramah. Namun setelah mengetahui bahwa pria itu hanyalah seorang pengemis, sikapnya langsung berubah. Saat pria tersebut masih berbicara, ia malah berbalik dan memilih menyambut tamu lain. Walau merasa tersinggung, pria itu menahan emosinya karena tidak ingin merusak hari bahagia sahabatnya. Saat sedang makan, seorang pelayan datang menghampiri dan memintanya mengosongkan kursi karena akan digunakan tamu lain. Awalnya ia mengira hanya terjadi kekeliruan. Namun setelah melihat mempelai wanita terus mendesak suaminya, sementara sang mempelai pria hanya bisa terdiam, ia memilih mengalah. Ia pun ditempatkan di meja paling belakang. Perlakuan itu membuat harga dirinya benar-benar terluka. Saat itulah muncul sebuah keputusan nekat. Ia berniat membawa kabur seluruh uang hadiah pernikahan agar wanita yang telah merendahkannya merasakan penyesalan. Siapa sangka, pengemis yang tampak sederhana itu sebenarnya merupakan anggota utama sebuah komplotan pencuri terkenal yang dijuluki Dewa Rezeki. Beberapa hari sebelumnya, salah seorang anggota kelompok mereka tanpa sengaja mencuri kornea mata milik seorang pejabat. Peristiwa itu membuat polisi memperketat pengawasan di sekitar stasiun, sehingga seluruh anggota komplotan menghentikan aksi mereka untuk sementara waktu. Namun, seorang penyidik baru memiliki rencana berbeda. Ia memilih mengawasi dokter yang kehilangan kornea tersebut. Karena kornea hanya dapat disimpan dalam waktu terbatas, penyidik itu yakin para pelaku akan segera menghubungi sang dokter untuk melakukan transaksi. Dugaannya pun tidak meleset. Tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita diam-diam mengikuti dokter tersebut. Ia menduga wanita itulah salah satu anggota komplotan, tetapi sengaja tidak menangkapnya agar bisa membongkar jaringan mereka sekaligus. Namun situasi tiba-tiba berubah. Dokter itu masuk ke sebuah pasar. Anehnya, wanita yang dicurigai justru tidak mengikutinya dan berjalan ke arah lain. Melihat hal itu, penyidik mulai mengira dugaannya keliru, sehingga menghentikan pengawasan terhadap wanita tersebut. Saat fokus kembali kepada sang dokter, sebuah tabrakan mendadak terjadi. Sekilas kejadian itu tampak seperti kecelakaan biasa, namun instingnya segera mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika rekannya tiba untuk memeriksa, mereka hanya menemukan 2 kartu nama. Padahal sebelumnya dokter menjatuhkan 3 kartu nama. Saat itu penyidik baru menyadari bahwa 1 kartu nama yang berisi informasi kontak sang dokter telah berhasil diambil oleh komplotan tersebut. Sementara itu, dokter sudah lebih dulu pulang ke rumah. Meski penyidik berkali-kali mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam. Ia hanya bisa berteriak dari luar, memperingatkan agar sang dokter tidak mudah percaya jika dalam beberapa hari ke depan menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Tepat setelah peringatan itu disampaikan, ponsel dokter tiba-tiba berdering.